Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Inspira Frame edisi spesial karena saya bersama bintang tamu yang paling spesial di hati saya. Sok cool, biasa. Kayak Mas Allah 11-12. Almarhum. Aldebaran. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya kita sharing-sharing aja di sini. Jadi tak perkenalkan dulu ya. Ini jadi teman saya berantem, teman saya beromantis, teman saya momong, dan teman saya kalau malam mau kamar mandi tak suruh nemenin. Penakut soalnya. Oke, di sini ada Mas Fani yang punya iFrame Multimedia. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sayurnya udah dimakan belum di bawah? Harus habis soalnya. Awas gak habis tak masakin. Oke, malam hari ini sebenarnya kita cuma mau ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Ngobrol apa Mas? Ya manut. Manut yang ngobrol apa? Biasanya Oke. ngobrolin yang mobil. Kita sering ngobrol tapi nggak pernah direkam. Jadi hari ini kita ngobrolin soal jadi Mas Fani ini kan dia punya cita-cita jadi wirausaha keren lah kayak gitu. Sedangkan saya itu orang yang nggak pernah punya mimpi. Jadi saya itu mimpinya nunut ya Mas ya. Jadi saya itu mimpinya nunut sama Mas Fani. Oke, jadi sejak pertama kali jadi pilihannya tuh wirausaha, sebenarnya banyak banget tuh fase-fase yang kita alami gitu kan, kita lalui gitu kan. Awal-awal sebenarnya Mas Fani itu pengen jadi apa sih? Ya nek awal dulu 2006 masuk komunikasi UGM, jadi ada tiga penjurusan ketika itu kan. Saya milih penjurusan sing paling sepi. Itu penjurusan ketika itu perspektif media istilahnya. Jadi proyeksinya perspektif media itu dia jadi dosen. Nah, cuman ya itulah perjalanan seperti ini kok cocok ya jadi dosen itu kan. Akhirnya nyoba-nyoba ikut produksi film, produksi video kok saya seneng di situ kan. Saya seneng ngatur orang, ngatur tim, ngatur kru gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tembus itu kan, tembus ke Jakarta untuk proses belajar buat film dokumenter. Dan disitulah kemudian ya itu takdir Allah. Jadi saya punya mimpi. Jadi setelah punya mimpi jadi dosen, kemudian mimpi karena teman-teman kebanyakan pengen di Jakarta, pengen jadi wartawan. Akhirnya mimpi keduanya jadi wartawan di Jakarta kan. Nah kemudian akhirnya Allah mengabulkan. Jadi 6 bulan di Jakarta merasakan suasana jadi wartawan tuh kan. Berangkat jam 6 sampai kantor jam 8. Jam 8 sampai malam baru pulang jam 8. Nah kemudian pas pulang dari kantor itu naik taksi atau naik bis tuh lihat orang sholat isya, sholat jamaah, sholat taraweh ketika Ramadan. Akhirnya sedih tuh hati. Saya mau ngapain di sini kan? Mau nyari apa? Akhirnya berubahlah mimpi. Jadi disitulah berubah mimpi. Saya harus pulang ke Jogja melakukan apa yang bisa saya lakukan. Jadi insya Allah kita bisalah hidup di Jogja dengan rezeki Jakarta itu kan. Jadi yang pertama kan mindset kan. Jadi serius Mas. Iya kudu serius nih akhirnya. Jadi itulah kemudian saya memupuk keyakinan bahwa saya bisa kok hidup di Jogja dengan rezeki Jakarta. Oboe tak lakoni ya kan. Ya itulah kemudian saya sekitar 2011 jadi November wisuda. Iya kan kita bareng. Oh iya deh bareng wisudanya. Jadi November wisuda kan sebelum wisuda saya udah jualan. Jualan ketika itu jualan memori. Memori. iFrame namanya tuh ini teman-teman. iFrame Shop ketika itu. iFrame Shop. Jadi waktu di Eagle Award setelah pulang dari Eagle Award uang sangunya itu buat Turahan. modal ya kan, buat modal jualan online. Iya, terus kayak orang narkoba tuh loh kalau COD tuh di gelap-gelapan gitu. Sering banget. Terus ngeluarin itu kan, ngeluarin barangnya tuh dari saku. Saya jualannya kan memori sajane dulu. Iya kan, memori micro SD terus memori kamera itu kan. Dulu COD ini sing paling sering di depan Gading Mas. Iya. Gading Mas Jakal. Aku nek lewat ki wong ki ngapain? Bundaran UGM. Nah, tempat-tempat wajib COD depan Kopma. Ya, jadi Mas Fani memang seneng jualan. Dulu juga sering cerita kalau dari kecil tuh udah jualan bakwan toh, Mas. Jadi jualan bakwan, terus apa lagi peyek ya? Peyek, terus buku. Waktu udah gede toh. Buku, terus sekarang waktu kuliah baru
jualan buku pas kuliah jualan buku tuh. Iya kayak harddisk terus itu kan ya. Jadi dulu tuh cita-citanya kayaknya mau buka kayak toko aksesoris gitu nggak sih Mas? Iya. Awalnya setelah pas jualan awalnya. online. Terus kecapean jadi teman-teman. Nah iya kan. Oh. Jadi Mas Fani itu kecapean karena COD tuh hampir 24 jam sampai jam 12 malam kan Mas? Ya rata-rata sehari dulu rekor sekitar 10-an transaksi lah. Iya, terus sampai berapa puluh juta gitu sehari ya? Iya. Teman-teman. Terus habis itu sakit hepatitis A, ya enggak? Iya, Iya kan? Sakit hepatitis A, sembuh dari sakit hepatitis A. Enggak cari kerjaan tapi malah minta nikah. Ya toh? Iya. Bener gak sih gitu? Iya. Nah, terus yang keterlaluan tuh kok yang terima nikah itu. Jadi saya tuh kok menerima orang pengangguran waktu itu. Ya sing nerima nikah bapaknya mah. Oh iya toh? Ya jadi bapak saya tuh kerennya di sana. Jadi waktu Mas Fani habis sakit hepatitis itu nggak cari kerjaan malah minta nikah, minta ke bapak saya dan dikabulkan. Coba keren, kurang keren Nenek apa pas nikah dulu jadi keluarga sana tahunya kerjanya pas serabutan. Iya. Terus ono sing menafsirkan serabutan ki nggawe reklame. Iya, jadi tukang iklan katanya gitu. Ono sing ngomong tukang iklan terus ono sing nafsirkan berarti tukang gawe reklame karo baliho. Iya. Nah, ini pentingnya mindset ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman misal diomongin, hebat omsetnya miliaran. Hebat punya usaha bla bla. Walaupun teman-teman belum punya. Jadi nek orang mindsetnya salah, mesti akan denial. Jadi akan ngomong, ora. Justru itu salah. Justru ketika teman-teman digitukan itu artinya didoakan. Kan kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan kan. Yeah. Justru kalau kayak gitu diamini, woy, amin insyaallah amin mohon doanya ngono. Iya, sama ketawa-ketawa waktu itu Bapak selalu memperkenalkan nih mantuku serabutan gitu kan. Terus ya wes diterima aja terus diamini. Lah Mas, terus saya kok mau Mas waktu itu kok Mas Fani piye nggawe pelet apa kok kira-kira kok tiba-tiba saya manut gitu kan jadi ibu rumah tangga ngurus anak-anak gitu piye Mas? Waktu itu pikirannya Mas Fani apa sih? Ki bojoku kudu ning omah kayak gitu atau gimana? Ya kan sementing dipucin ke sik. Ya Allah. Gimana Mas Pimbian piye sih peletnya pakai apa kira-kira? Ya orang ngerti ya jadi momen ya toko gelem wae ta buktine. Ya kita kan menjual mimpi kan. kan Mas Fani kan ini usaha terus habis itu kok pengen istrinya di rumah tuh pas kuwi kepikirannya opo? Ya kita kan memutuskan sesuatu kan bisa jadi karena referensi masa lalu kita dan keilmuan. Nah, referensi masa lalu bapak kerja kantoran, ibu di rumah, full momong. Jadi ketika anaknya besar, baru ibu saya keluar baru ibu mama lah, saya nyebutnya mama keluar punya toko di di pasar. Itu referensi masa lalu saya. Kemudian secara keilmuan kan saya ngaji lah, contohnya ngaji, mondok, kemudian ketika kuliah masih ngaji dan saya punya pendapat bahwa ya al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu harus jadi madrasah buat anaknya, madrasah pertama gitu loh. Jadi yang dicari apa tuh kan? Kalau emang misal keluar mau mencari rezeki, insya Allah rezeki itu kan suami istri keluar kan rezeki 100%, suami tok yang keluar juga 100% toh. Jadi rezeki dari Allah tetap sama sebenarnya. Mau suami istri keluar, mau suami tok yang keluar sakjane podo gitu kan. Jadi kalau emang yang kalau keluar kemudian nyarinya hanya nyari rezeki, mending aku tok sing handle insya Allah jauh lebih banyak lah dan alhamdulillah kita udah membuktikan kan. Selalu ada lah rezeki gitu kan. Walaupun pada kenyataannya sampean ngomong ya kan. Kadang isa-isa, kadang ngecapne sego. Wis kabeh dilakoni kemana ya, pokoknya bareng-bareng kompromi gitu kan. Makasih. Ya sakjane nek bahasane Cak Nun kan urip ki mung kudu siap kan. Iya. Ya jadi urip ki mung kudu siap nek bahasaku mungkin urip ya mung kari nglakoni ngono kan. Jadi waktunya ngomong memang ono nesu-nesune ya ngono lah kan. Waktune ada kerjaan yang menyelesaikan kerjaan kan. Waktune istri rapat organisasi saya ngomong kan. Waktunya saya rapat istri yang ngomong ngono wae kan asline kan mung kari nglakoni kan. Kompromi. Mung kari nglakoni kan. Jadi enggak perlu tarik-tarikan gitu. Tapi nggak apa-apa istrinya pakai daster terus dengan wanita yang lain cantik-cantik gitu. Ora urusan. Tuh, dia lebih seneng yang daster-daster dan lemu-lemu ya Mas. Ora tak pikir. Kan. Oke, terus ini Mas, kan banyak nih yang couple planner. Zaman saiki kan paling ngetren couple planner gitu kan. Nah, kira-kira nek yang menarik dari couple planner itu apa Mas? Bisa
tips-tips buat couple planner biar istiqomah kayak gitu. Ya, jadi yang pertama jelas namanya orang usaha kan pertama sing dibenahi kan mindset kan. Wis paling pokok tuh mindset. Jadi mindset kan kayak semacam pondasi toh. Rumah pondasinya harus kuat dulu. Jangan sampai nanti usaha meroket rumahnya jadi 2 lantai, 3 lantai tapi pondasinya rapuh kan bahaya. Apa contohnya mindset itu? Contohnya gini. Contohnya bahwa usaha itu saya bangun untuk kemanfaatan orang banyak kan. Jadi saya mau usaha ini jadi wahana belajar orang banyak. Ya, jadi pondasi itu yang kita kuatkan. Akibatnya apa? Ketika usaha saya membesar, alhamdulillah usaha membesar jadi 2 lantai, caranya ngono kan jadi 2 lantai. Kemudian di 2 lantai itu muncul masalah bahwa karyawan-karyawan saya kuliah nih, mereka kuliah, mereka butuh alat untuk untuk kuliahnya. Ya karena pondasi saya adalah sementing manfaat, ya wis dinggo wae ra apa-apa. Ya kan gitu kan. Jadi dipakai aja untuk kuliah nggak apa, yang penting pas nggak itu. Kemudian misal ketika ada yayasan sosial yang juga sama-sama sedang berjuang minta bantuan, ya kita bantu, ngono kan. Contohnya gitu. Kemudian misal mindset yang lain, contoh bahwa saya tidak berjuang untuk diri sendiri itu kan. Saya berjuang bahwa kalau hari ini saya punya rumah, hari ini saya punya mobil, hari ini saya punya HP bagus, itu kan saya juga pingin itu dimiliki oleh semua staff iFrame, yang dimiliki oleh semua kru iFrame. Jadi semua harus sama sejahtera gitu ya. Jadi apa yang saya gunakan hari ini itu saya pingin juga teman-teman bisa merasakannya, walaupun tentu ada proses ya. Artinya kita punya rumah juga setelah 8 tahun kan, setelah 8 tahun berkeluarga, kita punya mobil juga setelah ya 4 plus minus 4 tahun setelah berkeluarga. Artinya memang ada proses itu kan. Tapi dengan pondasi yang kuat itu, mindset yang kuat, kita siap untuk menghadapi semua masalah itu kan. Karena nanti beda mindset, beda kebenaran. Bentrok gitu ya. Jadi gini, misal mindsetnya yang dibangun bahwa mindsetnya contoh, mindset yang dibangun bahwa ini harus saya pingin jadi kaya gitu kan. Saya pingin jadi kaya. Akhirnya apa? Ya semuanya dikejar. Bahwa semua harus transaksinya harus mahal, transaksinya harus profesional itu kan. Semua yang make harus berbayar itu kan. Nah, gitu. Nanti kan beda mindset, beda kebenaran, beda standar kebenaran lah. Mas, kan Mas Fani bayi dari kecil kan wis usaha Mas. Terus ono gak bedanya punya usaha saat belum nikah sama udah nikah Mas? Apa tambah ngeluh bareng duwe bojo atau malah enggak? Enggak lah. Jadi usaha itu kan enaknya gini. Dulu sekitar berapa tahun lalu ya, saya pas ikut pelatihan tangan di atas lah. Jadi tangan di atas itu ada Teguh Wisnu ngeluh ketika itu, wah ternyata saya yang dulu artis sekarang punya usaha, ternyata susah ya punya usaha ya. Terus habis itu ada coachnya Teguh Wisnu cerita, ngomong gila, ya kamu sih usahanya masih kecil, usaha kalau besar tuh malah enteng. Oh iya benar. Jadi saya kemudian menanamkan itu, berarti mindsetnya kemudian saya tambahi mindset saya bahwa berarti usaha itu semakin besar justru akan semakin enteng. Ya kelakon, ternyata benar. Usaha itu kan semakin besar semakin enteng, enggak malah makin susah. Nah, kaitannya sama pasangan. Sama pasangan tambah kan mumet gak ketika... bantu kan. Jadi artinya ketika usaha makin besar, tim kita makin besar kan, job desk-nya makin terbagi-bagi kan. Jadi kita nggak harus mikirin tiap hari gitu kan. Kita nggak harus mikirin tiap hari balas chatting tiap hari, kita nggak harus bungkusin kamera tiap hari, kita nggak harus tiap hari angkat usung kamera. Jadi semua yang kita gunakan, tadi kan couple planner, kita mau ngomongin couple planner, berarti kan semua sumber daya yang kita miliki, mau sumber daya kantor maupun sumber daya rumah tangga, itu kan kita gunakan untuk membesarkan usaha itu kan. Malahan ya, sekali ribet. Ya buktinya dulu corone usaha 5 bulan toh, plus minus 5 bulan duwe iFrame shop itu jualan sehari COD, sehari transaksi cuma 10 aja, akhirnya 5 bulan ambruk toh. Ambruk hepatitis kan. Karena apa ya? Karena dilakoni DWKP toh, dilakoni sini semua. Jadi malam hari ngeriset barang, belanja barang, pagi sampai tengah malamnya COD. Ngono bendino 5 bulan akhirnya ambruk juga. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah ya wis kabeh semua udah jalan berdasarkan sendiri kan. Sing ngurus gaji dhewe, sing ngurus operasional rental dhewe, sing ngurus marketing iklan dhewe ngono kan, sing mangkat syuting dhewe ngono kan. Terus ditambah lagi Mas Fani itu punya kepercayaan kalau Mas setelah nikah malah rezeki diperluas. Jelas. Nah, waktu itu saya klepek-klepeknya di sana. Jadi waktu habis nikah, setelah seminggu nikah ya Mas, tiba-tiba ada pengumuman kalau menang hibah sebuah
apa namanya perlombaan. Jadi memang benar setelah menikah rezeki diperluas kayak gitu. Terus punya keyakinan juga toh kalau rezeki bukan hanya rezekinya Mas Fani. Mesti Mas Fani bilang kalau ini rezekimu, ini rezeki anak-anak, ini rezeki para pegawai, bisa jadi keluarga apa? Rezeki keluarganya pegawai, bisa jadi anak-anaknya pegawai kayak gitu. Dulu jadi ceritanya ketika SMA dulu, saya tuh ketika SMA spesialis sponsorship. Danus mungkin. Danus ya. Jadi dulu saya menemukan doa ajaib ya. Mungkin bisa digunakan teman-teman. Doa ajaib untuk mencari, untuk datangin rezeki atau datangin sponsor gitu kan. Jadi gini, dulu ketika saya SMA, saya jadi Danus, kemudian saya Ramadan harus jalan kaki nyisiri pecinan Magelang ketika itu untuk nyari sponsor. Jadi dalam sehari ketika itu saya dapat sekitar 1 juta. Bayangkan, zaman dulu, jadi sekitar 18 tahun lalu lah gitu kan. 18 juta tahun lalu, 1 juta 18 tahun lalu kan bisa jadi tahun ini 10 juta. 10 juta, hanya anak SMA loh. Kemudian saya praktekkan lagi ketika kuliah, saya juga sempat jadi Danus. Sampai sekarang saya punya usaha. Doanya apa gini? Doanya gini, kurang lebih gini. Jadi ketika teman-teman punya usaha, atau sebenarnya nggak harus usaha sih. Teman-teman sedang merasakan kesulitan, punya hajat, kesulitan. Iya. Contoh saya, misal saya lagi lagi dalam negosiasi nih, ada proyek senilai ya sekian juta, dan saya merasa klien itu sedang tidak yakin, ya kan? Klien itu galau, galau tidak yakin. Kemudian saya doakan gini, ya Allah, kalaupun ini bukan rezeki saya, ini adalah rezeki. Semoga ini jadi rezeki keluarga saya, semoga ini jadi rezeki kru saya, semoga ini jadi rezeki investor saya. Oke, jadi apa namanya? Begitu pula misal kalau kayak ini ada kasus rental kemarin, kasus penggelapan kan. Saya juga mendoakan yang sama. Ya Allah, kamera ini senilai 30 juta. Ya Allah, kalaupun ini tidak kembali jadi rezeki saya, semoga ini kembali jadi rezekinya karyawan saya. Semoga ini kembali jadi rezekinya investor saya. Gitu teman-teman. Jadi yang penting bermanfaat bagi orang lain, ngono Mas. Ya, bahasa saya, doa kita kalau bisa cantolkan ke orang lain. Ya. Boleh jadi belum tentu jadi rezeki kita, tapi bisa jadi rezeki orang lain. Nah, kan kayak misal ini kayak kuliah juga ya. Nih, ini kayak kuliah, misal susah banget skripsi nih, mentok banget karo dosen. Dosen ditemui susah, kalau sekalinya ngasih draft dicoret ini terlalu banyak itu kan. Nah, coba doanya ya Allah, kalau ini bukan rezeki saya, moga-moga jadi rezeki ibu saya, bapak saya. Semoga bapak ibu saya bisa segera datang ke kampus untuk hadiri wisuda saya gitu. Saya melakukan itu. Jadi, saya ketika S2, dosen pembimbing utama saya itu saya bareng-bareng 3 ya. Jadi, yang satu mundur karena nggak kuat. Yang kedua bimbingannya sampai 2 tahun, 2,5 tahun. Saya alhamdulillah 2 semester selesai. Ya, salah satu doa yang saya rapalkan itu, jadi ketika mau ketemu dosen, ya Allah, kalau ini bukan rezeki saya, semoga ini jadi rezeki bapak ibu saya biar segera datang ke Jogja untuk datang. Anak juga waktu itu kan, anaknya 2. Jadi pas bimbingan bawa anak. Jadi kami menyelesaikan S2 dengan nilai pitulungan. Jadi kita ke sana, ke kampus bawa anak. Saya bawa anak, bawa suami, terus nanti ngomong di depan kampus kayak gitu, terus kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mas Fani. Siap. Nanti Sama-sama. tak masakan yang enak deh. Alhamdulillah, wis kewajiban ya. Terima kasih ya Sobat Inspira Frame. Hari ini bisa ngobrol nih sama owner iFrame, nanti kapan-kapan lagi. Nah, dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum.